Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, bertemu lagi bersama saya di mana saya akan menceritakan alur sinopsis Buku Harian Seorang Istri yang tayang pada tadi malam, yang sangat seru bahkan menegangkan, apalagi ketika si Farah digerebek oleh kepolisian. Oke pemirsa, kita lanjut aja ke pembahasan, dimana di situ ada Fajar, yang dimana Fajar bersama Lia dari kantor polisi, yang dimana Lia sekarang sudah bebas dari tahanannya karena Fajar sudah menemukan bukti jika Lia tidak bersalah. Di situ pun Lia sangat berterima kasih terhadap Fajar karena Fajar sudah membebaskan dirinya. Seperti biasa, dimana mereka kalau sudah berdua keromantisnya bukan main ya guys. Akhirnya di situ pun ada ibu-ibu pemilik kontrakan itu, lalu si ibu itu memarahi Fajar dan Lia jikalau dirinya jangan selalu berlebihan jika kalian berdua, kata si ibu kontrakan itu. Selanjutnya di situ ada Farah, yang dimana si Farah telah ditelepon oleh si Marco bahwa si Marco ingin bertemu sekali bersama si Farah. Si Farah pun di situ agak marah sedikit, kenapa si Marco memerintah saya, kata si Farah. Lalu kemudian si Farah pun yang takut buka mulut si Marco. Akhirnya Farah pun menemui si Marco di suatu tempat. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Pasha dan Lula sedang di dalam mobil. Di situ pun seperti Lula yang sedang menyetir, ya seperti biasa ya. Pasha juga kalau bersama Lula kalau berduaan suka iseng-iseng gitu ya guys. Di sisi lain ketika Pasha sedang bercanda yang berlebihan, di situ Pasha ingin mencium Lula, tiba-tiba Lula tidak fokus ketika dirinya sedang menyetir. Akhirnya Lula pun gak sengaja, di situ ada si Alia yang sedang berjalan. Lula pun langsung menabrak si Alia. Gak lama kemudian Lula dan Pasha pun turun dari mobilnya lalu meminta maaf. Pas si Alia nengok ke Lula pun kaget jika dirinya adalah Alia yang telah ditabrak oleh Lula. Di situ pun Lula dan Pasha meminta maaf terhadap si Alia, namun si Alia yang malah nyerongot padahal Pasha dan Lula sudah minta maaf. Akhirnya Lula dan Pasha pun pergi lagi dari tempat itu karena si Alia yang malah nyerongot terhadap si Pasha dan Lula. Malahan si Alia pun malah menyumpahin terhadap si Pasha di si Alia jikalau hidup si Pasha akan sengsara, kata si Alia. Situ pun Lula dan Pasha yang sangat tidak senang terhadap pembicaraan atau perlakuan si Alia. Akhirnya mereka pun pergi. Selanjutnya di sisi lain di situ ada si Priska, yang dimana si Priska akan melakukan meeting bersama Pak Nopal. Di situ pun si Alia, Wilson termasuk yang lainnya mereka berkumpul di kantor Pak Nopal. Di sisi lain selanjutnya di situ ada Fajar yang sedang merekam pembicaraan si Farah dan si Marco, yang dimana mereka sedang mengakui kejahatan mereka berdua, dimana mereka berdua tidak ada yang mau bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk si Marco dan si Farah. Namun di sisi lain ternyata Fajar telah mengupload video itu, bahkan bukan hanya ngupload ke media sosial tapi melalui televisi. Di sisi lain ternyata keluarga Buana, dari mulai si Lipiul yang pertama melihat pembicaraan Farah bersama si Marco yang mengikuti kejahatannya, lalu di situ pun si Roni, gak lama kemudian Nek Ratu, apalagi Pak Nopal yang sedang melaksanakan meeting terhadap bersama anak buahnya. Di situ pun mereka melihat perbuatan kejahatan Farah yang melakukan kejahatan terhadap pengacara Nek Ratu. Bahkan bukan hanya itu, Pasha dan Lula pun melihat video yang disebarluaskan oleh Fajar. Bahkan seluruh masyarakat dimanapun melihat kejahatan si Farah dari Sabang sampai Merauke. Bahkan si Pasha pun yang langsung menelepon terhadap Dewa jikalau Farah sedang mengakui atas kejahatannya. Di sisi lain Nek Ratu yang sedang melihat adegan Farah dan Marco di situ pun sangat kaget atas perbuatan si Farah. Nek Ratu pun di situ merasa terpukul oleh perbuatan si Farah. Bahkan Nek Ratu bilang ini sudah
membuat keluarga Buana jadi hancur, kata Nenek Ratu, akibat perbuatan si Parah. Di sisi lain, ketika si Parah pulang ke rumah Buana, di situ pun yang sudah pada ngumpul, Parah pun kaget. Ada apa ini, kok pada ngumpul semua gak seperti biasanya, kata si Parah. Namun tiba-tiba Nenek Ratu langsung bilang, "Parah, kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu." Namun disitu pun si Parah yang pura-pura tidak mengetahui, namun si Lipiul yang bilang pada ibunya Parah jikalau semua itu sudah mengetahui jika kejahatan tentang dirinya yang melihat di televisi atau di media sosial. Bahkan di sisi lain, gak lama kemudian datanglah seorang polisi untuk membawa Parah, yang dimana polisi itu pun sudah mengantongi bukti jikalau Parah yang telah berbuat asusila atau kejahatan terhadap pengacara itu. Gak lama kemudian Parah pun diseret oleh kepolisian, dibawa keluar untuk ke kantor polisi. Namun di situ si Lipiul termasuk semuanya. Namun sebelum dibawa, si Parah pun sangat meminta maaf terhadap Nenek Ratu, bahkan dia pun merengek menangis saking ketakutan, takut dimasukkan ke dalam penjara. Namun Nenek Ratu yang sangat tegas untuk membawa dirinya ke kantor polisi. Akhirnya polisi pun langsung membawa si Parah ke dalam mobil untuk dibawa ke polisi, dimasukkan ke dalam penjara. Di sisi lain, si Lipiul yang mengejar Parah, ibunya, di situ pun si Lipiul sangat sedih, bahkan meminta kepada polisi untuk melepaskannya. Namun si Roni yang telah menyegatnya untuk jangan begitu, balahan polisi pun tetap membawa si Parah untuk dibawa ke kantor polisi. Namun di sisi lain, Nek Ratu yang pingsan mendadak. Akhirnya si Kety pun memanggil si Roni dan si Lipiul. Lama kemudian si Lipiul dan si Roni pun membawa Nek Ratu ke dalam kamar. Di sisi lain, Dewa dan Nana yang baru mengetahui soal kejahatan ibunya Parah, yang dimana mereka mengetahui dari Pasa dan Lula. Di situ pun Dewa dan Nana bergegas untuk pergi ke kantor polisi untuk menemui ibunya Parah. Singkat cerita, ketika mau pergi Dewa dan Nana, tiba-tiba mobilnya seperti biasa ya guys, mobilnya mogok lagi, gak bisa dijalankan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk naik angkot saja. Lama kemudian Dewa dan Nana pun menyegat angkot dan angkot pun datang di situ. Lalu mereka pun naik ke dalam angkot itu. Di sisi lain, ketika Dewa dan Nana masuk ke dalam angkot itu, di mana mereka pun duduk di situ. Namun tiba-tiba ketika supir angkot itu menyetelkan radio, ternyata di situ ada siaran soal kejahatan Parah. Di situ pun para penumpang yang kebanyakannya ibu-ibu, mereka pun membicarakan kejelekan keluarga Buana gara-gara mendengarkan soal kejahatan si Parah di radio itu. Di situ pun Dewa yang sudah panas celi saking omongan-omong yang ada dalam angkot itu. Gak lama kemudian Dewa pun memarahi ibu-ibu yang ada di dalam angkot itu. Namun tetap sih ibu-ibu itu tidak berhenti membicarakan soal kejelekan Buana gara-gara si Parah itu. Gak lama kemudian Dewa dan Nana pun saking gak kuatnya mendengarkan ocehan ibu-ibu, mereka pun langsung turun dari angkot itu. Namun ketika Dewa turun dari angkot itu, tiba-tiba Dewa merasa liar atau puyeng. Di situ pun Nana menyuruh Dewa untuk istirahat dulu. Namun Dewa yang ingin segera sampai ke tempat mamah Parahnya yang ada di kantor polisi. Di situ pun Dewa bersama Nana melanjutkan perjalanannya untuk bisa sampai ke kantor polisi. Singkat cerita, Dewa pun sampailah ke kantor polisi itu dan Dewa pun masuk ke dalam kantor itu. Pas di dalam itu Bu Parah sedang diperiksa oleh polisi. Dewa pun langsung memanggil ibunya Parah. Di situ pun Parah dan Dewa langsung berpelukan. Gak lama kemudian Dewa meminta izin terhadap polisi untuk bicara bersama ibunya. Polisi pun mengizinkan kepada Dewa dan polisi yang lain mengantarkan Bu Parah bersama Dewa. Nana pun ikut bersama mereka. Di situ pun Dewa benar-benar menanyakan soal kejadian tersebut apakah benar atau tidaknya. Namun di situ Bu Parah yang berbelit-belit
Namun dewa yang menegaskan supaya berkata dengan jujur. Akhirnya Parah pun berkata yang sejujur-jujurnya di depan dewa, jikalau dirinya telah mencuri surat wasiat dari Nenek Ratu. Maka dari itu dewa pun merasa kaget, termasuk Nana. Bahkan dewa pun mengatakan kalau begitu caranya berarti Mama tidak rela jikalau harta Buana diwariskan kepada Junior karena tuli. Di sisi lain di situ ada Pak Nopal dan si Wilson. Gak lama kemudian datanglah si Alia, yang dimana si Alia mau meminta izin kepada Pak Nopal atau si Wilson untuk pergi ke tempat Parah. Bahkan di situ pun si Wilson mengizinkan kepada si Alia. Pak Nopal pun gak apa-apa karena si Alia adalah anak buahnya Wilson. Namun gak lama kemudian si Alia pun pergi dari tempat itu. Namun di sisi lain Pak Nopal yang berpikiran si Alia bisa dimanfaatkan untuk mengawasi atau mengetahui perkembangan si Parah. Gak lama kemudian Pak Nopal pun mengejar si Alia. Bahkan di situ pun Pak Nopal memberikan surat mobil Pentaris untuk si Alia. Gak lama kemudian si Alia pun pergi dari lokasi itu dan membawa atau memakai mobil Pak Nopal. Oke pemirsa, selanjutnya di situ ada si Parah, yang dimana si Parah sekarang sudah jadi tersangka atas penganiayaan terhadap pengacara itu. Bahkan si Parah pun di situ ketika di kantor polisi pun memberikan pakaian tahanan terhadap si Parah. Si Parah pun langsung memakai pakaian tahanan itu dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Di sisi lain ketika suatu saat Pak Polisi memerintahkan terhadap para tahanan untuk keluar untuk acara beres-beres atau bersih-bersih, namun si Parah di situ yang kebingungan karena gak biasa bersih-bersih ya guys. Namun sisi lain tahanan yang lain yang selalu membuli si Parah karena si Parah yang kelihatannya malas-malas ya guys. Akhirnya tahanan yang lain pun mencoba mengerjain si Parah dengan cara menyeblokkan air hingga akhirnya si Parah pun jatuh di situ dan tahanan yang lain pun menertawai si Parah. Di sisi lain Dewa dan Nana yang memohon-mohon terhadap istri pengacara itu untuk mencabut tuntutan terhadap si Parah, namun istri pengacara itu malah marah-marah terhadap Dewa. Bahkan istri pengacara itu pun mengusir Dewa. Kata istri itu, kamu tidak tahu malu ya, suami saya yang lagi kritis di dalam rumah sakit, kamu seenaknya ingin mengeluarkan ibu kamu yang telah berbuat aniaya atau berbuat jahat terhadap suami saya, kata istri pengacara itu. Apalagi ketika Dewa menawarkan sesuatu terhadap si istri pengacara itu supaya membebaskan Ibu Parah, di situ pun istri pengacara itu semakin marah lagi. Akhirnya istri pengacara itu pergi dari situ dan Dewa pun sama berangkat dari lokasi itu. Di sisi lain si Alia yang sedang mengendarai mobil Pentaris Pak Nopal, bahkan di situ pun dalam keadaan cuaca hujan, yang dimana si Alia menuju ke tempat Parah untuk menuntut atas kematian suaminya. Namun tiba-tiba ternyata di tengah jalanan si Parah mengendarai mobilnya oleng hingga akhirnya si Alia pun menabrak tiang listrik yang ada di lokasi kantor polisi. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri yang tayang tadi malam, yang sangat seru bahkan memuaskan karena si Parah telah dipenjara. Maka dari itu tonton terus BHSI di SCTV dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.